Halo semuanya, teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita akan membahas dalam kesempatan kali ini dari Amalkan Pancasila Kita Adil Bangsa Sejahtera, dari tema kita yang kedua ya. Tema yang kedua bicara tentang menjadi gembala yang baik. Oke, kita langsung saja, kita lihat inspirasi sabda bagaimana menjadi gembala yang baik itu ya. Bacaannya diambil dari Yehezkiel bab 34 ayat 2-6, dilanjutkan ayat 11-12. Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak, oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik teman-teman semua dimanapun Anda berada, di dalam permenungan kita yang kedua, kita semua diajak untuk menjadi gembala yang baik. Setelah pada pertemuan pertama sebelumnya kita membahas tentang kepekaan sosial bagi sesama. Setelah kita peka, oke, apa berikutnya? Nah, berikutnya adalah Anda dan saya, kita semua diminta untuk menjadi gembala yang baik. Dan saya mencatat ada 3 hal penting di dalam bacaan yang baru saja kita baca. Yang pertama, bagaimana sih caranya kita menjadi gembala yang baik? Ada 3 hal penting ya. Begini, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Nah, yang pertama bicara mengenai menjadi gembala bagi diri sendiri. Tentu saja ini bukanlah yang Tuhan mau, teman-teman semua. Menjadi gembala yang baik adalah bagaimana kita tidak mengembalakan diri kita sendiri. Maksudnya apa? Mungkin Anda dan saya sudah banyak seringkali atau hampir setiap hari kita melihat atau merasakan betapa baiknya Tuhan. Amin. Dalam hidup kita ini, kalau kita mau bayangkan, Tuhan itu begitu baik sama kita. Kehidupan ini yang Tuhan berikan tuh begitu sangat sempurna. Tetapi pernah gak sih kita berpikir bahwa ada orang-orang di luar sana yang kecewa dengan kehidupannya? Pernah gak sih kita berpikir bahwa masih banyak orang-orang di luar sana merasa tidak adil dengan kehidupan itu? Oleh sebab itu menjadi satu tugas kita. Jangan sampai kita dikenal sebagai gembala yang menggembalakan diri sendiri. Kalau kita sudah merasakan betapa baiknya Tuhan, mari kita ajak atau mari kita semakin membawa semakin banyak orang untuk boleh merasakan kebaikan Tuhan itu. Hal paling sederhana deh, menggembalakan diri sendiri. Anda dan saya mungkin kita rajin ke gereja, mungkin kita rajin ke persekutuan doa atau kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Seberapa banyak jiwa atau berapa banyak orang yang sudah kita bawa ke gereja? Sudah berapa banyak orang yang dengan cara hidup kita, dengan tutur kata kita, lalu mereka ini semua tertarik sehingga pada akhirnya mereka mengikuti apa yang kita jalani setiap hari. Nah, teman-teman terkasih, yang pertama, kita dipanggil menjadi gembala yang baik. Pertama-tama, jangan jadi gembala diri sendiri. Mari kita menggembalakan orang lain, membawa semakin banyak orang. Gak usah jauh-jauh deh. Mari kita lihat dari bagaimana kita menjadi gembala bagi orang-orang lain, yaitu di dalam keluarga kita. Itu yang paling utama. Ya,
Saya cukup sedih hari-hari ini banyak sekali keluarga-keluarga yang kalau hari Minggu pagi papa mamanya mau pergi ke gereja dan anaknya masih tidur, lalu mamanya bisa ngomong seperti ini, kayaknya nggak usah dibangunin deh, kasihan anak-anak, biarin aja deh, kita pergi ke gereja aja pak, kata mama ke papanya. Saya rasa itu bukan menjadi gembala yang baik. Saya rasa itu masih berhenti di menjadi gembala bagi diri sendiri. Teman-teman, saya mau sharing bagaimana saya boleh aktif pelayanan sampai detik ini. Itu semua karena jasa dari mami saya. Mami saya itu dulu, yang namanya mami itu sangat keras mendidik saya, dan efeknya saya rasakan sekarang. Mami itu kalau mau pergi ke gereja itu sama saya itu, waduh, kayak orang mau berantem ya. Tiap minggu itu kayaknya berantem melulu gitu ya. Tapi justru karena itulah, karena mami memaksa saya seperti itulah, justru saya merasakan sekarang bahwa saya bersyukur memiliki gembala yang baik, yaitu mami saya. Coba bayangkan kalau saya nggak punya mami yang galak, nggak punya mami yang otoriter dalam hal kegiatan-kegiatan rohani, saya nggak tahu hari ini ada di mana. Nah, baik, itu yang pertama. Lalu yang kedua, dikatakan begini, kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, dan yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Waduh, ini sih ayatnya benar-benar parah ya. Tapi ada nggak sih sampai sekarang kita melakukan hal seperti itu kepada orang-orang sekitar kita? Ada sih sebenarnya, tapi dalam bentuk yang lain ya. Mungkin dari antara kita punya pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga, punya orang-orang yang bekerja gitu ya dengan kita. Kita seringkali melihat bahwa orang-orang yang membantu kita dalam pekerjaan kita sehari-hari adalah orang yang bisa kita peras tenaganya, orang-orang yang bisa kita eksploitasi waktu dan tenaganya hanya untuk memenuhi setiap target yang kita tentukan, tanpa kita bisa mau masuk ke dalam diri atau pribadi orang tersebut. Nah, menjadi gembala yang baik adalah bukan hanya sebatas memberi makan. Mau menjadi gembala yang baik bukan hanya sebatas memberi pakaian, tetapi menjadi gembala yang baik adalah bagaimana kita bisa support, bukan hanya saja dalam hal fisik, tapi dalam hal batin, dalam hal kejiwaan. Pernah gak sih kita tanya sama asisten rumah tangga kita, bagaimana keluarga kamu di kampung, bagaimana keadaan orang tua kamu, atau mungkin kita bertanya kepada orang-orang di luar sana, bagaimana anak-anak kamu, dan lain sebagainya. Teman-teman, menjadi gembala yang baik itu mudah, cuman seringkali kita cuek ya. Seringkali kita merasa itu gak penting. Nah, sikap-sikap apatis seperti inilah yang mau kita sama-sama sadari, dan gereja mengharapkan kita mulai berubah dalam arti, yuk mari kita menjadi gereja yang hidup, bukan gereja yang hanya sebatas bangunan, tapi benar-benar gereja yang ada tinggal dalam hati kita. Kita membawa Kristus kemana saja kita berada, dan kita benar-benar melihat bahwa ternyata kebutuhan orang di sekitar kita bukan hanya perkara kebutuhan jasmani atau kebutuhan materi, tapi juga ada yang lebih penting, yaitu kebutuhan rohani mereka, kebutuhan jiwani mereka. Mari kita menjadi jawaban buat kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang Tuhan percayakan tentu saja ya. Nah, berikutnya yang ketiga, menjadi gembala yang baik adalah dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Nah, di bagian yang ketiga ini kita diajak juga oleh gereja untuk melihat fakta keadaan lingkungan realitas masyarakat kita, bahwa masih banyak sekali orang-orang di luar sana yang kelaparan, masih banyak sekali orang-orang di luar sana yang tercerai-berai, masih banyak sekali orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Tentu saja langsung dari antara kita langsung berpikir, mereka kan gak seiman dengan kita, mereka kan beda ras atau beda golongan dengan kita. Oke, teman-teman, saya sekali lagi mau katakan bahwa Yesus hadir di dunia ini bukan hanya untuk orang Kristen, Yesus hadir di dunia ini bukan hanya untuk orang Katolik, tapi Yesus hadir di dunia ini untuk segala bangsa.
Kalau Anda sebagai pengikut Kristus, Anda sebagai murid Kristus, Anda harusnya menyadari hal ini. Dan ini adalah merupakan tugas perutusan kita. Apalagi bagi kita yang beragama Katolik, setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi, di ujung perayaan Ekaristi itu selalu imam atau pastor mengatakan, pergilah kita semua diutus. Nah, pernah nggak sih kita benar-benar menyadari bahwa ini adalah tugas perutusan yang bukan main-main, yang bukan hanya sekedar rangkaian atau rumusan doa belaka? Ini adalah merupakan satu tugas kita. Kita mau melihat bagaimana orang-orang di luar sana banyak yang tercerai-berai, banyak orang-orang yang belum punya komunitas, banyak orang-orang yang belum tahu kebenaran firman Tuhan. Lalu bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaannya kan begitu. Ya, saya sedikit mau ngasih masukan teman-teman. Anda nggak perlu harus kemana-mana. Anda harus membawa kitab suci, lalu Anda memperkenalkan kepada semua orang, Bapak Ibu sudah menerima Yesus, atau Bapak Ibu sudah dibaptis. Nggak perlu seperti itu. Menjadi gembala yang baik adalah bagaimana dengan tutur kata kita, dengan tingkah laku kita menunjukkan kualitas kita sebagai seorang pengikut Kristus. Karena evangelisasi yang terbaik menurut saya adalah bagaimana cara kita membawa diri kita sendiri, bagaimana tutur kata kita sehari-hari, perilaku kita sehari-hari, yang membuat orang-orang di sekitar kita yang mengatakan, wow, ini orang keren banget ya, ini di mana nih gerejanya, apa agamanya, kenapa kok dia bisa begitu, dia tetap bersyukur, dia tetap memuji Tuhan walaupun kondisi sulit dan lain sebagainya. Nah, teman-teman menyadari gak sih bahwa kita semua punya tugas perutusan seperti itu? Bahkan yang cukup menyedihkan yang seringkali saya lihat adalah kita seringkali hanya terlihat suci, terlihat kudus kalau di sekitar altar, di sekitar gereja. Shalom, kemana-mana puji Tuhan, kemana-mana shalom puji Tuhan. Tetapi pada saat ketika mengalami satu masalah, bukan shalom yang keluar, tapi kata-kata sialan atau kata-kata kasar lainnya. Ketika mendapatkan satu masalah, dia bukan puji Tuhan, tapi mereka malah memencak-mencak, malah maki-maki Tuhan dan lain sebagainya. Itu bukanlah seorang gembala yang baik. Itulah bukan seorang gembala yang mampu menggembalakan banyak orang. Tetapi justru itu akan menjadi batu sandungan buat kita, menjadi batu sandungan buat kehidupan kekristenan kita, apalagi di Indonesia. Ya, kita sebagai minoritas, mari kita tunjukkan kualitas kita sebagai pengikut Kristus. Mari kita menjadi gembala yang baik, merangkul semua pihak tanpa melihat suku, agama, ras, apapun latar belakang orang manusia yang ada di sekitar kita. Mari kita mau angkat derajat mereka, karena temanya kan kita adil, bangsa sejahtera ya. Ayo, mari kita sama-sama membuat hal yang lebih positif di dalam kehidupan kita. Dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari hal yang paling kecil, dan dimulai dari sekarang. Dan pertanyaan refleksi buat kita semua adalah, apakah mungkin kita menjadi gembala yang baik kalau kita belum bisa menjadi domba yang baik? Mari kita menjadi domba yang baik terlebih dahulu, dan Tuhan adalah gembalaku. Mari saat ini kita semua mau menutup dengan doa penutup. Saya ajak kita semua untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu menyapa kami melalui sabdamu. Bimbing dan sertailah kami agar apa yang telah kami bicarakan dan renungkan dalam pertemuan ini dapat berbuah dalam tindakan kami. Berilah kami kekuatan untuk lebih mengasihi, peduli, serta berbelas kasih pada sesama kami. Mampukanlah kami untuk mensyukuri dan mewujudkan berkat yang Kau berikan, sejalan dengan hukum kasih yang diberikan Putramu, agar kami semua semakin hari semakin memancarkan kemuliaan-Mu demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda dimanapun Anda berada. Shalom. Bye.